Erick Thohir umumkan kembalinya Shin Tae-yong ke Indonesia untuk gantikan Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia. Gue baru dapat kabar kalau Shin Tae-yong memperpanjang kontraknya 2027, dan seperti video yang sebelumnya, yang hari ini gue posting, gue bilang sangat penting kehadiran Shin Tae-yong dalam pertandingan kualifikasi karena sekarang dia diberi kesempatan untuk melanjutkan visinya. Semoga sukses dan semoga berhasil. Siapa tahu kalau sedikit keberuntungan kita bisa lolos ke Piala Dunia. Walaupun itu pada saat ini masih hanya sebatas mimpi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, resmi mengumumkan bahwa pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, kembali menukangi tim nasional Indonesia. Kabar ini disampaikan Erick dalam konferensi pers yang digelar di kantor PSSI, Jakarta, setelah pelatih sebelumnya, Patrick Kluivert, menyatakan mundur dari posisinya karena alasan fokus mempersiapkan tim utama untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde keempat. Keputusan ini mengejutkan publik sepak bola Indonesia, namun juga disambut antusias oleh mayoritas pendukung Garuda yang mengenang jasa-jasa Shin Tae-yong dalam mengangkat prestasi timnas sejak pertama kali datang ke Indonesia pada akhir 2019. Shin Tae-yong kembali ke kursi pelatih. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menyebut kembalinya Shin Tae-yong bukanlah keputusan instan. Setelah mempertimbangkan situasi timnas saat ini dan mendengarkan banyak masukan dari tokoh-tokoh sepak bola nasional, kami memutuskan untuk kembali mempercayakan kursi pelatih kepala kepada Coach Shin Tae-yong, khususnya untuk memimpin timnas U23 dan membantu menyusun fondasi jangka panjang hingga senior, ungkap Erick. Shin Tae-yong dikontrak kembali hingga pertengahan 2027. Dengan target utama memimpin timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025, SEA Games 2025 di Thailand, serta mendampingi tim dalam pemusatan latihan, TC, jangka panjang menuju Piala Asia U23 2026. Patrick Kluivert mundur dengan alasan profesional. Mundurnya Patrick Kluivert terkonfirmasi beberapa hari lalu, dan kabarnya ia akan fokus sebagai penasihat teknis timnas senior yang akan berlaga di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick menyebut tidak ada konflik internal dalam keputusan tersebut. Patrick tetap menjadi bagian dari keluarga besar PSSI. Namun kami sepakat bahwa beban memimpin tim senior sekaligus U23 terlalu berat jika dijalankan bersamaan. Demi efektivitas dan fokus, dia akan memusatkan perhatian ke persiapan tim senior yang akan berjuang keras di ronde keempat nanti. Kami apresiasi kerja kerasnya selama ini, jelas Erick. Dalam masa singkat kepemimpinannya, Kluivert memang telah memberikan warna berbeda dalam pola permainan timnas, meski belum sempat meraih trofi bersama Garuda Muda. Keputusan profesional ini diambil demi kepentingan lebih besar, yaitu menjaga stabilitas dan fokus timnas jelang laga-laga berat ke depan. Rekam jejak Shin Tae-yong, arsitek kebangkitan Garuda. Shin Tae-yong bukan sosok asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Di bawah kepemimpinannya dari 2020 hingga awal 2024, ia membawa timnas Indonesia naik level dalam berbagai ajang, mulai dari SEA Games, Piala AFF, hingga kualifikasi Piala Asia. Beberapa pencapaian penting Shin antara lain: medali perunggu SEA Games 2021, finalis Piala AFF 2020, lolos ke Piala Asia 2023 setelah penantian 16 tahun, meningkatkan kedisiplinan dan fisik pemain lokal secara signifikan, mendorong proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan berkualitas. Bahkan banyak yang menganggap Shin sebagai bapak reformasi sepak bola modern Indonesia, karena keberaniannya mengubah pola latihan, disiplin, dan struktur tim sejak usia muda. Tidak sedikit pula pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, dan Hernando Ari yang karirnya melejit di eranya. Kembalinya Shin menjadi harapan besar bagi banyak pihak, terlebih saat Indonesia kini punya generasi emas muda yang mulai matang dan siap bersaing di kancah Asia. Tantangan baru di Piala AFF U23 2025. Tugas pertama Shin dalam periode keduanya ini adalah memimpin timnas U23 di ajang Piala AFF U23 2025. Turnamen ini akan menjadi pembuktian apakah racikan strategi Shin masih cocok dan efektif dengan materi pemain saat ini. PSSI telah menyusun rencana pemusatan latihan mulai awal Juli 2025,
dengan agenda uji coba melawan beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Ini bukan hanya tentang kemenangan, tapi juga membangun sistem. Kami ingin konsistensi pembinaan usia muda dan senior berjalan seiring. Shin adalah orang yang tepat untuk itu, kata Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Reaksi netizen dan dukungan supporter. Pengumuman kembalinya Shin Tae-yong disambut meriah oleh netizen di media sosial. Tagar Welcome Back sempat menjadi trending topik di X, dulu Twitter, selama lebih dari 12 jam. Banyak warganet menyatakan kegembiraan mereka, bahkan menyebut hari pengumuman ini sebagai Hari Kebangkitan Timnas. Akhirnya, Coach Shin kembali. Garuda bangkit lagi. Terima kasih Pak Erik sudah dengerin suara fans. Kluivert oke, tapi Shin rumahnya di sini. Indonesia itu rumah STY. Di berbagai fanbase timnas, termasuk Garuda Holik dan Ultras Merah Putih, para pendukung mulai merencanakan sambutan hangat ketika Shin tiba kembali di Jakarta. Bahkan ada rencana untuk menggelar koreografi khusus saat laga uji coba pertama nanti sebagai bentuk apresiasi atas jasa-jasanya. Dukungan penuh dari pemerintah. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, juga memberikan dukungan penuh atas keputusan ini. Ia menyebut kerjasama PSSI dengan pelatih berpengalaman seperti Shin Tae-yong sangat krusial dalam upaya membangun prestasi berkelanjutan. Komitmen PSSI di bawah Pak Erik sangat jelas. Mereka tidak hanya berpikir jangka pendek, tapi juga membangun ekosistem jangka panjang. Kami dari pemerintah siap memberikan dukungan anggaran dan infrastruktur untuk menunjang program ini, ujar Dito. Penutup, harapan baru, tantangan baru. Kembalinya Shin Tae-yong bukan sekadar keputusan teknis, tapi juga simbol harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Meski ia sempat meninggalkan tim karena habis kontrak awal 2024, hubungan baik antara Shin dan PSSI menjadi kunci utama kesediaannya kembali. Tentu tantangan ke depan tidak ringan. Persaingan di level Asia makin ketat, ekspektasi publik juga sangat tinggi. Namun dengan kombinasi pengalaman, dedikasi, dan strategi, Shin diyakini bisa kembali mengangkat prestasi Garuda dari level junior hingga senior. Kini, semua mata tertuju pada persiapan tim U23 menuju Piala AFF. Apakah Shin Tae-yong bisa mengulang magisnya? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, harapan itu kini telah kembali.